Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak mencuci tangan, seorang bocah laki-laki hanyut di selokan. Kereta Api Indonesia Divisi Regional Divre 2 Sumatera Barat menambah jadwal perjalanan kereta api Pariaman Express menjadi 10 kali sehari. Ruas jalan Ulakan Tapakis menuju Sintuk Toboh Gadang di Padang Pariaman terputus. Mulai tanggal 1 Februari mendatang, jadwal perjalanan kereta api, khususnya kereta api Pariaman Express ditambah. Jika biasanya perjalanan 8 kali sehari, kini menjadi 10 kali per hari. Penambahan itu dilakukan Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat karena terjadi peningkatan jumlah penumpang secara signifikan, khususnya tujuan Pariaman dan Padang. Pada tahun 2023, tercatat jumlah penumpang mencapai 1,3 juta orang. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 5%, menjadi 1,4 juta orang. KAI Divre 2 Sumatera Barat per 1 Februari 2025 mengubah jadwal perjalanan kereta api dan juga menambah 2 perjalanan KA Pariaman Express dalam sehari dengan pertimbangan animo masyarakat yang semakin meningkat. Jadi pada tahun 2024, KAI Divre 2 Sumatera Barat melayani 1,4 juta penumpang KA Pariaman Express, meningkat 5% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 1,3 juta penumpang. Walaupun peningkatan penumpang terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional, namun untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang, maka diberlakukanlah penambahan jadwal perjalanan pada hari biasa. Juhardia Anse melaporkan dari Padang. Ruas jalan dari Kecamatan Ulakan Tapakis menuju Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Padang Pariaman terputus akibat hujan deras yang menyebabkan jembatan saluran irigasi roboh. Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam pekan silam. Selain itu, kerusakan juga diakibatkan pembersihan saluran irigasi yang selama ini dikeluhkan petani yang berakibat banjir menggenangi persawahan. Namun sejak air lancar dan mengalir deras, justru menyebabkan pondasi pangkal jembatan menjadi rapuh karena selalu tergerus air. Pada awalnya, arus lalu lintas dari Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang maupun sebaliknya tidak bisa dilewati sama sekali. Namun setelah badan jalan yang putus ditimbun oleh warga, jalan itu bisa dilewati, tetapi hanya sepeda motor. Itu pun harus secara bergantian. Ruas jalan yang berada di Nagari Tapakis biasanya ramai digunakan warga untuk membawa hasil pertanian. Kini warga yang menggunakan mobil harus memutar jauh, sekitar 15 km. Akses untuk jalan susah, terutama itu yang dari Toboh ke Ulakan harus mutar jauh ke Paukambar. Sekitar berapa kilo? Sekitar 15 kiloan lebih kayaknya. Yang pembersihan lahan, pembersihan sungai itu panen terus setiap hari panen. Jadi setelah kami bersihkan, alhamdulillah air sudah lancar. Tapi ini juga lah dampaknya Pak Wabin. Inilah dampaknya bagi jembatan. Apa dampaknya Pak? Dampaknya karena jembatan aliran kencang, kemudian aliran kami sudah besar Pak. Biasanya kecil, jadi itu besar, jadi jembatannya terlalu kecil, tidak tertampung lagi akhirnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera merealisasikan janjinya untuk memperbaiki jalan yang rusak dan menormalisasi Sungai Batang Tapakis yang sering meluap. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tembak!
Aksi kejar-kejaran terjadi antara sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang dengan seorang maling yang hendak kabur ke arah laut di kawasan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang. Meski sempat melawan, pencuri bernama Rian akhirnya berhasil diringkus polisi. Rian tak sendirian beraksi. Ia bersama rekannya bernama Rory telah mencuri lebih dari 80 lokasi di kota Padang. Mereka berdua merupakan residivis kasus yang sama yang telah berpengalaman dalam tindak pencurian. Usai menangkap Rian, polisi kemudian memburu Rory yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Rian. Untungnya Rory sedang berada di rumahnya sehingga dengan mudah dibekuk polisi. Dari pengakuan keduanya, mereka termasuk golongan pencuri apa saja yang mencuri benda yang dijumpai dan bisa dicurinya, mulai dari telepon genggam, tabung gas, alat elektronik, hingga sepeda motor. Usai digeledah, petugas menyita barang bukti pencurian berupa 2 buah tabung gas serta 2 buah telepon genggam yang mereka curi di daerah Lubuk Begalung beberapa waktu yang lalu. Sewaktu yang bersangkutan ingin diamankan, salah seorang dari tersangka tersebut berhasil melarikan diri dan anggota kita pun melakukan pengejaran sampai ke pinggir pantai di daerah Teluk Bayu. Jadi setelah kita kembangkan ada kurang lebih 80 TKP pengakuan yang bersangkutan dalam melancarkan aksinya, yaitu di sekitaran mulai dari Teluk Bayu sampai Jombang. Dua sekawan ini dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Yang terkena gambaran mulai yang beraksi. Usai bencana banjir dari Gunung Singgalang pada bulan Mei tahun lalu, jalan raya di Kecamatan Ampek Koto Agam masih rusak parah. Sejumlah ruas jalan berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kerusakan jalan terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampek Koto dan Banu Hampu. Kondisi jalan di 3 nagari mengalami kerusakan yang cukup parah, yaitu Nagari Pakan Sinayan, Koto Tuwo, dan Balingka. Khusus di Nagari Balingka terdapat 1,5 km jalan yang rusak. Kondisi itu diperparah saat musim hujan tiba, pengendara sering tergelincir. Dan saat musim panas muncul debu, sehingga warga sekitar menutup rumah dan tempat usaha mereka dengan plastik. Debu juga mengganggu kesehatan khususnya anak-anak. Sampai sekarang masih sangat memprihatinkan. Nah sekarang dampaknya pertama ketika musim hujan, jalan itu licin. Sehingga beberapa pengendara yang melintasi jalan tersebut ada yang jatuh. Abu dari timbunan itu ini naik ke atas sehingga cukup membahayakan. Di pinggiran jalan itu masyarakat sudah menutup, ada yang kedai, ada yang rumah dengan plastik. Beberapa waktu lalu pemerintah provinsi telah melakukan penimbunan sementara terhadap ruas jalan yang berlubang. Namun penimbunan jalan kian memperparah kondisi udara. Pasalnya saat panas, debu berterbangan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ya karena debu nih Bu, kan kemarin siap ditimbun kayak gini nih kan, jadi debu semakin banyak, apalagi setelah hujan ya, makin debunya ke atas. Sudah hampir 1 bulan sejak ada bencana Galodo, Gunung Merapi sama yang yang di Koto Tuwo itu kan, itu awalnya. Karena mobil-mobil besar yang biasanya lewat arah ke Padang ke Lembah Hanai dialihkan sini, jadi semakin parah hampanya. Masyarakat berharap pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan yang rusak, karena jalan itu digunakan sebagai jalan alternatif bagi pengendara dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung dan Padang. Saat jalan di Lembah Anai ditutup total, maka jalan ini dilintasi kendaraan dengan tonase besar. Padahal pemerintah Kabupaten Agam memperpanjang masa tanggap darurat akibat banjir lahar dingin Marapi dan banjir dari Gunung Singgalang hingga Desember tahun lalu. 7 bulan masa tanggap darurat menjadi tak berarti
karena jalan sepanjang hanya 1,5 kilometer tak diperbaiki. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.